Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidna ilma wa wassi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qadiman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarahu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, ibu-ibu jamaah majelis Nur Khairiyah selalu insyaallah diberikan rahmat, diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dalam perkumpulan di mana di sini kita akan mendengarkan, menyimak daripada warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa para nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan warisan berbentuk harta, tetapi yang diwariskan oleh mereka para nabi dan para rasul adalah ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan Adam, akan menciptakan manusia yang akan menjadi penduduk bumi, maka malaikat menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini khawatir. Apa yang disampaikan oleh malaikat, mereka takut di dunia atau di bumi kalau ada penghuni maka akan terjadi pertumpahan darah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat bahwa Allah Maha mengetahui. Lalu untuk menunjukkan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, al-asma'a kullaha, ilmu-ilmu secara keseluruhan. Maka ibu-ibu, dari sini kita bisa mengetahui di saat Allah menciptakan Nabi Adam, yang Allah berikan bekal untuk Nabi Adam bukannya tenaga, bukannya harta atau yang lain-lain, tetapi
tetapi yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebagai bekal adalah ilmu, menunjukkan bahwasanya ilmu ini adalah yang paling penting. Makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah tambahan untukku. Rabbi zidni, zidni itu artinya berikanlah tambahan untukku. Atau tambahannya bukan harta, bukan kekuasaan, tetapi ilma, tambahan ilmu. Maka di sini sekali lagi Nabi Muhammad wong yang paling alim, Nabi Muhammad wong yang paling berilmu. Bahkan beliau adalah sumber ilmu. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa supaya ilmu beliau ditambahkan oleh Allah. Maka kata ulama, jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu. Sebagaimana wong dunia, mereka itu tidak pernah puas dengan harta yang mereka miliki. Duit ini 1 juta itu banyak atau dikit? Tergantung. Tergantung. Kalau wongnya merasa berkecukupan, 1 juta itu banyak. Tapi kalau wong yang haus sama dunia, 1 juta itu jadi apa, Ustaz? Nah, ini bahasa Ustaz itu kan, 1 juta itu jadi apa? Padahal banyak wong yang nganggep 1 juta itu luar biasa. Tidak cukup 1 juta, ada 10 juta. 10 juta itu banyak atau dikit? Tergantung yang punya. Kalau dia ada sifat qanaah, maka 10 juta itu luar biasa banyaknya. Alhamdulillah. Tapi bagi wong yang dia tamak terhadap beliau, 10 juta itu sedikit. Dia nyanyi 100 juta sudah dapat, masih sedikit. Dia nyanyi 1 miliar dan seterusnya, tidak pernah puas. Nah, itu juga kata ulama, wong dunia tidak pernah puas dengan harta yang mereka miliki. Tidak pernah mereka merasa banyak, padahal sudah banyak. Mobil berjejer, rumah banyak yang disimpan, aset, tanah, sama itu juga masih merasa sedikit. Nah, kita yang mengaku hamba Allah yang beriman, maka kita wajib memiliki tamak seperti mereka. Tapi tamaknya bukan untuk harta, tamaknya untuk ilmu. Jangan kebalik, giliran ilmu dikit jadilah. Tapi kalau harta, ini belum. Jangan. Kita harus ngomong, ilmu aku belum aku. Harus terus digali, harus terus menghadiri majelis ilmu, harus terus mendapatkan ilmu. Karena ilmu adalah pemberian yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ilmu juga adalah sesuatu yang diperintahkan Nabi untuk selalu minta tambahan. Maka alhamdulillah, hadirin hadirat, kita masih digerakkan oleh Allah meskipun panas berdengkang. Panasnya panas di luar sana. Sini alhamdulillah teduh. Alhamdulillah teduh. Kalau nak pakai jilbab Ustaz tuh, kalau pakai jilbab Masya Allah Ustaz, alhamdulillah kita masih digerakkan
diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dari rumah dia berjalan menuju ke tempat-tempat ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita yang hadir di majelis Nur Khairiyah secara khusus atau di majelis-majelis ilmu lainnya, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita akan melanjutkan pelajaran di dalam ilmu fikih, yang mana ilmu fikih yang sedang kita bahas adalah masalah fikih pernikahan. Itu kan pernikahan kan yang terakhir kan? Ilmu fikih syariat tentang pernikahan. Kita sudah tahu apa baik syarat-syarat pernikahan supaya sah menurut agama Islam. Yang pertama, di dalam syariat Islam tidaklah disebut nikah kecuali ada calon suami dan ada calon istri. Mana nak pengantin kalau calon laki nyodak kati, mana nak pengantin kalau calon bini nyodak kati. Itu belum dikatakan nak pengantin. Kalau nak pengantin harus ada calonnya. Di dalam syariat Islam, calon suami dengan calon istri itu disyaratkan yang paling penting mereka berdua tidak kati hubungan mahram. Mereka berdua tidak kati hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, maka mereka itu muhrim. Muhrim itu wongnya, mahram itu hubungannya antara anak sama bini anak, itu tidak boleh ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, maka itu namanya muhrim. Paham belum? Paham belum? Mahram itu hubungannya. Kalau wongnya muhrim. Jadi jangan salah sebut. Mahram itu apa Ustaz? Mahram itu adalah hubungan yang gara-gara hubungan ini maka mereka haram untuk menikah. Mahram itu apa? Hubungan yang gara-gara ada hubungan ini mereka berdua haram untuk menikah. Mereka berdua itu lanang betina atau lanang Ustaz? Ya lanang betina lah. Ya lanang betina bukan. Ini kan ada cerita pengantin itu ya lanang sama betina. Kalau lanang sama lanang bukan pengantin. Kalau betina sama betina bukan pengantin. Geri-gerian. Jadi Masya Allah. Jadi antara dua ekor ini tidak boleh ada hubungan mahram. Artinya mahram itu apa? Hubungan yang gara-gara itu maka mereka haram untuk menikah. Sebab apa? Sebab ada hubungan nasab atau hubungan susun atau hubungan pernikahan. Kalau nasab susun mungkin sudah kita tahu 7 dari nasab, 7 dari susun, 4
4 dari pernikahan, mertua, menantu. Mertua, menantu. Ummu zaujah, mertua. Kemudian menantu zaujatul ibn. Kemudian istrinya bapak. Istrinya bapak. Maksudnya mana istrinya bapak? Nah iyo, bapak ini pengantin sama perempuan, yang perempuan itu bukan ibu kandung kita. Nah kita ini sama dia tetap anak. Tetap anak, hubungan mahram aku. Apa namanya? Ummu zaujah, mertua. Kemudian zaujatul ibn, menantu. Kemudian apa namanya? Zaujatul ab, istrinya bapak. Kemudian anaknya bini. Anak bini maksudnya apa gitu? Ada yang digawangnya, ada yang digawangnya. Pas mengantin lah sudah ada gentolan, lah sudah ada bawaan. Kita pengantin sama ibunya, maka dia anak. Jadi anak itu. Nah itu kalau dari pernikahan. Ini galau-galau muhrim. Maka kalau ada seorang lelaki ingin menikah dengan, minta maaf, saudari perempuannya, sah atau tidak? Tidak boleh, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena mereka ada hubungan mahram dari nasab. Ada seorang lelaki pengen menikah dengan saudari perempuan susonnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada hubungan mahram. Kemudian seorang lelaki menikah dengan anak bininya. Boleh tak? Anak bawaan, bukan anak aku. Nah, boleh dah. Lanang menikah dengan anak bininya, boleh dah. Lanang menikah dengan anak bininya, boleh dah. Boleh? Oh, yang keempat boleh? Boleh? Tidak. Boleh tak? Anak bininya, anak sambung tadi. Boleh tak? Boleh. Jawab boleh tak? Boleh? Tidak. Boleh tak? Tidak. Boleh. Dulu. Sekarang jawabannya. Kita tunggu baik. Ada jando. Namanya Jena. Jangan ngomong terus. Namanya Jena. Jena ini aslinya namanya itu Zaina. Zaina itu artinya perempuan yang cantik. Perempuan yang cantik. Jena ini jando. Umurnya 55 tahun. Lakinya lah meninggal gara-gara sakit. Masya Allah, namanya laki Zainab itu Zain. Buat Zain sama bininya Zainab. Punya anak namanya Jamila. Punya anak namanya Jamila. Zain pengantin sama Jena. Punya anak namanya Jamila. Masya Allah, setelah meninggalnya Zain
tiba-tiba Zen ini ternyata guru punya muridnya ini namanya Wak Daus ini umurnya 40 tahun. Duduk bininya meninggal, belum punya anak. Duduk lagi apa? Jangan enggak? Namanya udah Daus. Akhirnya Daus ini dipadu-padukan. Payuna Daus, kau duduk, bini kau lah sudah meninggal, kau belum punya anak. Itu jando di daerah Surabaya. Daerah Surabaya. Dipadu-padu ke cocok. Boleh tak pengantin lagi? Boleh tak? Gara-gara? Sikok jando, sikok dulu. Sudah pas pengantin, akhirnya dengan mas kawin seperangkat alat sekolah dibagi-bagi. Karena sebagai kata nikah salah, kan? Bukan pakai alat sholat, alat sekolah. Karena barusan musim budak sekolah. Jadi, masya Allah, pas masuk ke rumah yang pertama, Daus ini nyingoklah Jamilah. Jamilah ini bukan. Ternyata Jamilah ini masih bagus. Jena tuh ini umurnya baru 35. Akhirnya dia oleh Daus dicibikinnya Jena. Lalu pengantin sama boleh tak? Boleh tak? Katanya Al-Quran kalau sudah berhubungan dicegah tidak boleh. Kalau sudah berhubungan dicegah pengantin sama anaknya tidak boleh. Tapi kalau belum ngapo-ngapo baru agak-agak belum ngapo-ngapo dicegah jadi boleh tak pengantin sama anak tiri? Nah itu sudah paham? Nah, alhamdulillah. Nah itu yang sudah kita bahas kemarin. Jadi yang paling penting ingat-ingat, jangan sampai ada wong yang pengantin dengan mahramnya. Boleh tak? Apa namanya pengantin satu misal? Pengantin sama nisan boleh tak? Ayo, adik dulu. Yang pengantin sama nisan boleh tak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena bukan mahram. Nisan itu sepupu. Sepupu itu dua gadek ibu atau dua gadek bapak, tidak masalah. Yang tidak boleh itu keponakan. Keponakan tidak boleh, tapi kalau misal sepupu boleh baik dari dua gadek bapak atau dua gadek dari sebelah ibu, tidak masalah. Boleh tak pengantin sama keponakan nisan? Keponakan nisan boleh tak? Keponakan nisan. Pengantin dengan keponakan nisan.
Boleh? Boleh. Nah, contohnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Ali itu misalnya Nabi. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah itu sama Ali. Jatuhnya Ali itu mamang misalnya. Kalau Fatimah keponakan boleh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu keponakan langsung. Paham insyaallah ya? Jadi penting jangan ada pernikahan dengan mahram ini yang sudah kita bahas. Kemudian hadirin hadirat, selanjutnya daripada rukun nikah itu selain ada calon laki calon bini harus ada wali. Wali ini ada dua. Ada namanya wali nasab, ada namanya wali hakim, bukan wali nasib. Tapi wali hakim yang boleh menikahkan seorang perempuan itu harus wali, baik wali nasab. Kalau wali nasab gak kate ke wali hakim. Ida kate sejarahnya perempuan boleh menikah tanpa adanya wali. Sekali lagi anak ulangi. Ida kate sejarahnya perempuan boleh nikah tanpa ada wali. Tidak boleh. Kalau perempuan nak menikah harus ada wali. Nah, cuma wong galak salah paham. Dalam memahami hadis Nabi Muhammad ngomong kalau perempuan itu belum pernah menikah atau julukannya gadis. Kalau dia belum pernah menikah gadis, bahasa Arabnya bikrun. Bikrun belum menikah. Bikrun masih gadis. Kalau dia bikrun, maka urusan nikahnya sama walinya. Nabi ngomong. Kemudian kalau perempuan itu sudah pernah menikah, lalu suaminya mencerai atau suaminya meninggal, ini namanya janda. Janda itu bahasa Arabnya thayyib. Bahasa Arabnya thayyib. Kalau gadis bikrun, kalau janda thayyib. Nah, kalau thayyib janda, baik janda mati atau janda cewek, maka kata Nabi urusan nikahnya pada dirinya cewek. Nah, mau galak salah paham. Salah paham gimana? Oh, berarti kalau janda pacak nikah tuh tanpa ada wali. Bukanlah itu maksudnya. Maksudnya maknanya mak ini. Maksudnya maknanya mak ini maksudnya. Nah, apa dia? Kalau gadis, kau masih gadis atau sudah janda. Terus? Kalau gadis walinya ini bapak ataupun kakek kalau bapaknya meninggal, itu dioyo boleh menikahkan gadis tadi tanpa perlu minta izin. Tidak perlu minta izin. Kalau misalnya minta maaf, ibu-ibu punya anak gadis, lalu ibu ngomong sama bapak, sama laki ibu di rumah, wih pak,
Aku ni ada kepikiran nak ngantengkan anak gadis kita selesai dia sekolahnya. Kata laki kita, apa kau sudah ada jodohnya, ada incerannya? Ada. Aku nengok di sana waktu kami majelis di masjid apa lah? Masjid semua misalnya. Kami tengok ada si kok budak tu alang kebagus akhlaknya. Oh, kata bapak tadi ngomong laki kita sama kita tadi. Wih, malu mak kalau kita yang minta. Kata ibu kan, tidak perlu malu. Kalau memang dia bagus, kita pagari. Kita jodoh ke. Yang penting anak kita pilihkan jodoh yang baik. Akhirnya maklum, cocok. Apa yang terjadi? Si bapak sama si ibu langsung ke rumah lanang tadi. Oke, galo-galo. Tanpa ngomong sama anak, boleh atau tidak? Boleh. Tidak masalah. Kenapa? Karena Nabi ngomong kalau dia masih gadis, urusan pernikahannya diom. Terserah orang tuanya. Mana menurut orang tuanya baik? Bismillah. Bismillah. Sebaliknya, kalau si gadis ngawa anak, anak mengenalkan nama ini fotonya. Nah pasti dia cak kenal ya. Anak siapa? Anak memang. Memang 12 Oh sudah. Kalau pas diingat cocok, tidak masalah. Kalau kita ngomong tidak cocok, boleh ngomong aku tak cocok. Carilah anak lain baik. Urusan nikahnya sama kita. Kalau gadis itu bahasa Arabnya tadi apa? Bikrun. Nah, kalau jando, jando, maka tidak boleh. Bapaknya ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung nak madu ke makso si jando untuk pengantin sama laki-laki pilihannya tidak boleh. Harus minta ini. Nah, laki kau ni kan sudah tak kati lagi. Aku pengen kau ada yang dampingi lagi. Ini setelah aku cari-cari ternyata di surau itu ada saudara. Caknya cocok untuk kau. Nah, minta izin. Kalau si jando tadi ngomong, maaf Pak, aku belum galak. Masih tenang, masih terngiang. Mai khas. Masih terngiang. Belum galak pengantin. Tidak boleh dipaksa. Urusannya sama dia. Nah itu maksudnya. Bukan arti dari hadis tersebut kalau bikrun, kalau dia gadis harus ada wali, kalau janda tidak perlu wali. Bukan. Karena banyak yang nanya via WA, Ustaz benar apa kalau janda dia tidak butuh wali? Tosiaku. Pernikahan itu harus tetap ada wali. Alhamdulillah. Sudah. Jadi balik ke cerita. Pernikahan harus ada wali. Wali itu ada dua. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Bahas wali nasab. Wali nasab itu yang pertama adalah ayah perempuan. Kalau ayah perempuan meninggal, maka yang menjadi wali selanjutnya adalah kakeknya. Kan di saudara ayahnya meninggal tapi kakeknya masih hidup. Nah, selama masih ada ayah atau masih ada kakek, maka yang lain tidak boleh jadi wali. Tidak boleh. Selama masih ada ayah atau kakek, yang lain tidak boleh jadi wali. Kalau dua-duanya masih hidup, ayah sama kakek masih hidup, siapa yang jadi wali? Ayah. Tidak boleh kakek ngaku itu, aku ditua deh kau. Tidak boleh. Ini urusan syariat. Sudah.
ayah atau kakek masih hidup, dulur lanangnya dari perempuan tadi atau mamang dari perempuan tadi nak menikahkan perempuan itu tidak sah, tidak boleh, harus ayah atau kakek, kecuali kalau ayahnya mewakilkan. Misal contoh Siti punya abah namanya Situ, ya banyak kan kita. Siti punya ayah namanya Situ. Situ ini gogokan, dia takut kaget salah nak ngucap ke akad nikah kaget ijab kabulnya ada kata peletok. Oh akhirnya aku dia minta tolong sama dulurnya atau minta tolong sama anaknya atau minta tolong sama wong luar, minta tolong sama ustaz, minta tolong sama ustaz boleh nggak ustaz aku minta tolong aku dia ustaz deh yang jadi wali nikah daripada anak perempuanku, boleh kalau tadi perwakilan diwakilkan boleh, kalau tidak diwakilkan tidak boleh sudah. Nah kemudian ayah meninggal, kakek meninggal, yang menjadi wali selanjutnya dulur siapa? Dulur siapa? Dulur bapak atau dulur petino tadi? Ayah meninggal, kakek juga, yang gak pengantin di petino. Nah, yang jadi wali siapa? Dulur siapa? Dulurnya. Nah nyo itu siapa? Dulurnya bapak atau dulur betino? Dulur pengantin betino. Jadi mamang kakek itu, mamang ngomong, oh ya aku mamang kau, tidak, dulurnya. Nah kalau nggak kakek dulur lanang, Siti punya bapak namanya Siti ini dulurnya betino kan lo? Siti, siko lagi Sita, siko lagi Site, betino kan lo? Nah berarti baru pindah ke mana? Kemudian kalau misalnya ustaz ada perempuan wali nasabnya tak kakek, bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, dulu lanang tak kakek, mamang juga tak kakek, tak kakek kalau mana? Jawabannya tidak mungkin tak kakek wali nasab, pasti ada. Iya lagi anak-anak mamangnya boleh kita deh di sana atau minggu-mingguan itu bisa jadi wali. Sudah kapan pernikahan itu dari wali nasab pindah ke wali hakim? Banyak kasusnya. Salah satu kasusnya adalah kalau misal si anak itu memang tidak kati walinya. Tidak kati wali sebab apa? Sebab dionyo itu minta maaf. Si perempuan tadi diangkat
oleh Situ. Siti ini bukan anak kandung, tapi anak angkat. Ketika diangkat oleh bapaknya tadi, si bapak angkat tidak tahu siapa wong tuwunya. Atau enggak? Banyak kejadian. Banyak. Dia angkat anak bisa nemu di depan rumah, atau misalnya punya rumah sakit apa namanya untuk melahirkan, apa namanya, rumah sakit klinik ibu dan anak, tiba-tiba ada yang melahirkan lalu melahirkan dibesarkan, perempuan itu dibesarkan, tiba-tiba besar cantik, pintar pula, lah dokter pula, masya Allah. Akhirnya mak mano ini nak pengantin. Kalau dia pengantin tidak boleh bapak angkatnya jadi wali. Kenapa? Bukan anaknya. Lalu mak mana cari dulu wali nasab. Ustaz, mak mano aku nak nyari wali nasab. Dari mulai lahir dia ini identitasnya tidak diketahui. Oh, kalau itu langsung ke wali lagi. Tidak boleh pakai alasan ibu-ibu, perlu ibu-ibu santai dulu. Bagi wong yang berani-berani, status ayah angkat menikahkan anak perempuan angkat, berarti itu alasannya pun dia malu. Kalau aku ngomong aku ini bukan anak, bukan ayah kandung, malu kaget. Wong itu aku ini tidak punya anak, malu. Atau dia alasannya kesian. Ini yang pertimbangannya, kesian sama anak angkat. Kalau kita udah tahu kau itu bukan kandungku, kesian, kaget yang ini perasaannya. Akhirnya aku berani dia menikahkan. Maka pernikahan ini tidak sah. Kalau dilanjutkan, diteruskan, masya Allah, terjadi hubungan. Dari hubungan tadi timbul anak, itu namanya kasetnya rusak, kusut, rusak sekaset. Jangan, makanya ingat-ingat di kampung-kampung itu. Kalau ada wong yang ngangkat anak, ingat-ingat sama wong tadi itu, jangan ada rasa takut atau malu dan lain-lain untuk ngabarkan dia adalah anak angkat. Anak punya dulur umi. Dulur umi itu berarti punya anak. Dulur umi berarti bibi. Umi punya adik. Adik itu perempuan. Dia itu lah bertahun-tahun pengantin tidak diunjuk anak. Akhirnya pun dia coba-coba ngangkat anak dari keponakan. Ternyata dari dulu-dulunya tidak katik yang galak nunjuk model ini, karena ngedek gak jelas. Tapi kalau ngomong seterusnya hati yang galak. Akhirnya dia dapat sikok bayi. Sikok bayi dari Bangko. Nah, apa nah? Nah, itu. Iya. Akhirnya dia diangkat dari bayi. Dari bayi sampai saat ini sudah kuliah, selesai kuliahnya. Nelpon dia, Ali, apa kabar? Bukan, anak ngomong, iyo mak mano lah ini minat dikit tahu aku tidak kesianian. Nah, anak ngomong tidak boleh tidak dijuk tahu, tidak boleh tidak dijuk. Itu anak angkat, alhamdulillah nyolana. Nah, kenapa anaknya tahu? Kesian dia, kakek dia kecil. Ibu angkat itu kadang-kadang itu dia kesian kalau kita udah tahu kakek dia kecil. Akhirnya pun dipak berat aturan syariat, akhirnya terjadi
terjerumus ke dalam perkara yang haram. Jadi jangan. Kalau ada anak angkat, maka wali nikahnya wali nasab. Wali nasab dulu, cari keluarganya. Kalau tidak tahu di mana keluarganya, baru wali hakim. Kira-kira paham belum? Diulangi, kalau ada anak angkat, ayah angkatnya wali atau bukan? Anak angkat perempuan, ayah angkatnya wali dia atau bukan? Bukan. Kalau perempuan terima pengantin, maka walinya siapa? Kalau perempuan terima pengantin, maka walinya siapa? Wali nasabnya. Kalau wali nasabnya tidak diketahui di mana alamatnya, di mana posisinya atau siapa dia dari mana, maka baru ke wali hakim. Nah ini penting untuk diketahui. Nah kemudian contoh yang lain, wali hakim bisa menjadi wali nikah bagi perempuan itu di saat perempuan tadi itu punya ayah, tapi bukan ayah kandung secara nasab, sebatas ayah biologis. Sebatas ayah biologis. Mana maksudnya? Kecelakaan. Kecelakaannya sengaja atau tidak sengaja? Kecelakaan mana? LKMD. Laju dulu baru pengantin. Nah, jadi dia ada bapak, ada ibu. Cuma tadi bukan abah ibu secara nasab, secara syariat. Gara-gara hasilnya dari hasil zina. Nah, kalau dia perempuan tadi nak menikah, yang menjadi walinya adalah wali hakim. Ini yang perlu untuk kita ketahui. Hadirin, hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir, kalau wali itu nak menikahkan perempuan, maka disyaratkan wali itu bukan wong yang fasik. Apa nih wali yang fasik? Artinya dia bukan wong yang galak ninggal ke sholat. Jadi kalau ada bapak, dia punya anak perempuan, nak pengantin, si bapak tidak boleh fasik. Artinya apa dia? Kalau dia galak ninggal ke sholat, maka si bapak tidak sah menikahkan anak kandungnya dewi. Nah, anak lagi. Kalau bapak punya anak, nah pengantin, si bapak kalau galak tinggal ke sholat, maka dia tidak boleh nganten ke anak perempuannya kecuali boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia itu fasik. Caranya dia boleh banget Ustaz, harus tahu obat. Makanya cara taubatnya Ustaz, sebelum akad nikah dia harus syahadat, dia harus istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari macam-macam dosa, termasuk yang paling utama meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau dia taubat, baru sah nikahnya. Kalau dia taubat sebelum akad nikah, tiba-tiba dia langsung, saya nikahkan anak perempuan saya, sebelumnya dia belum asyhadu Allah, belum syahadat, atau dia belum istighfar, maka ihsan. Nah ini penting untuk juga diketahui. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan di siang menjelang sore hari ini, insyaallah ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat. Semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat atau apa ini? Saya bertanya Ustaz, saya ini kan baru meninggal Ustaz ya. Nah waktu dia sudah mandi ke di wudhu itu, mantu aku ini nyium Ustaz, tapi dilarang oleh yang untuk mandi tadi. Ujinya batal. Gimana hukum Ustaz? Padahal perasaan aku boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantu sama mertua itu muhrim, jadi tidak kata wudhu. Yo, jadi sebenarnya apapun itu tidak kata wudhunya. Bahkan atau namanya kalaupun mayit itu tersentuh atau disentuh oleh perempuan yang bukan muhrimnya dia, wudhu yang bukan muhrim tadi batal, wudhu mayit tidak batal. Tenang, Ustaz. Tidak boleh dibicarakan, boleh tentang yang itu tuh. Masih tidak boleh. Ya sudah, tapi kesini. Nah, bila terima hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu. Halo. Dia itu istilahnya itu sudah punya anak, tapi hasil kecelakaan. Jadi yang ini ini mau nikah, cewek, anaknya mau nikah. Yang saya tahu itu kalau misalnya walaupun orang tuanya sudah menikah, tapi tidak, yang bapaknya itu tidak menyatakan untuk mewali anaknya. Dia kan sudah lahir dulu. Itu kalau gimana kalau nikahnya itu Ustaz? Kalau dia menikah, yang si anak perempuan tadi nikah, nah itu walinya siapa Ustaz? Walaupun kedua orang tuanya itu setelah itu tetap kawin nikah. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Salah satu daripada gambaran wali hakim bisa menjadi wali nikah yang pertama, kalau kasusnya anak angkat yang tidak diketahui keluarga aslinya, itu yang pertama. Yang kedua adalah anak zina. Apa namanya, dia punya wong tua secara biologis. Nah, aku silangnya sama Supino ini kan begawi dulu sebelum anak kita, lalu dapat si anak perempuan tadi. Nah, ini yang menjadi wali kalau dia menikah, wali hakim. Kalau si bapaknya tidak punya hak, baik yang kecelakaan, yang nawi kedua itu pengantin nian, atau tidak bisa si A sama si B begawi dulu, akhirnya pengantinnya sama C. Nah, atau A sama B begawi, akhirnya pengantin nama B anak tetap tidak sah. Nah, yang kalau kita dicoba oleh ibu setelah melahirkan, apakah perlu diulangi nikahnya? Jawabannya tidak. Karena nikahnya sah, tidak perlu diulang. Iya, untuk anak kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak masalah. Makanya galak ada hukum adat lamu-lamu. Anak kemarin baru dapat telepon. Kemarin baru dapat telepon dari provinsi luar Palembang.
Adalah meski itu dia ngomong apa namanya di daerah kami Habib itu ada hukum adat apa dia hati-hati kalau kita nak menikahkan anak lanang kita dengan perempuan yang dia anak pertama. Karena kenapa anak pertama adalah dari hasil bukan kecelakaan begawi di rumah. Terima kasih Ustaz. Ya, tunggu. Tapi ibu-ibu jangan salah paham ibu. Yang hukum tadi kan hukum adat. Hukum adat bukan berarti kita harus suzon. Oke. Jangan. Kalau selama kita tidak tahu yo, jangan cari tahu, jangan dalam-dalam. Oke, kalau anak gadis kita mah Pak Ibu jangan sibuk. Ibu jangan sibuk. Kamu ini anak kamu lagi tahun berapa? Kamu pengantin tahun berapa? Nyenyek. Lagi. Tidak perlu kita dalam-dalam. Kita mengenal juga. Kalau dari keluarga baik-baik, insya Allah anaknya anak dari hasil yang halal. Ya itu. Saya mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kan masalah yang anak hasil duluan nikah, hamil duluan baru nikah. Nah, masalah yang sudah dinikah oleh baru tahu apa kalau seandainya sudah hamil duluan, berarti wali nikahnya wali yang tua. Iya. Betul tadi. Nah, mana lagi kalau kita kan sudah tahu ini kan masalah ini. Kita jelaskan sama wali makan lagi. Ibu, masalah ada. Ibu jangan penting kalau tidak ditanya lagi jangan dijawab. Dia jangan kita ngomong duluan. Ya, Nah. jadi yang penting kalau di kampung kita ada yang model itu, kita dimulai. Tunjuk tanda kutip, tanda kutip bahwa ini hasil dari begawi duluan. Nah, kakek kalau dia nak pengantin, baru kakek kita ajak siapa yang pacak diajak ngomong untuk nyampaikan kepada keluarga itu bahwa jangan sampai ini menjadi wali nikah itu. Ya, terus tadi kan, kalau sudah dikawin dia dari itu anda tahu, nanti dari itu untuk tahu bahwa anaknya, uang tuanya tidak tahu dan masalahnya kalau anaknya berbuat di luar nikah tadi walinya orang tuanya. Dan penjelasan dari kita tadi yang jelasnya sama tuanya masih mas kawan lah, dia orang bisa seandainya, seandainya dia lagi dia sudah punya anak ini sama apa? Apa itu kan ini kalau lagi dari Jadi terima kasih. paham. Jadi kalau misalnya sudah kejadian nih, dia jadi wali nikahnya kan, dia baca kita ibu dekat sama dia juga tidak malam. Solusi yang paling adalah kita ngomong sama dia nikahnya diulang tapi diam-diam. Tidak usah tunjuk tahu sekampung. Undang KUA, undang yang berkepentingan baik untuk mengadakan akad nikah ulang. Pemilu ulang pilkada ulang diulang tapi internal keluar. Terima kasih penjelasannya bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu demi menyelamatkan kalau misalnya ini dia itu kesian budak lagi yang baru mengantin, dia tak tahu apa-apa, dia mengantin ternyata nikahnya tidak sah, dia melakukan hubungan haram, punya anak haram lagi terus naik itu di keturunan tidak kelar-kelar. Iya. Ini nak bertanya tas. Ya. Ya, oh gitu. Ini anak pungut tas tampak setahuan anaknya mimpi ini. Jadi ketahuannya waktu nak akan nikah tas. Tas mana? Ustaz. Baru ketahuan bahwa memang anak pungut ini. Nah, jadi anak ini nanti kantor ke
jangan sampai ketahuan anak ini. Yo. Nah, ketahuannya di situ tas. Jadi anak ini merajuk. Nanti kata kesal sama orang tuanya. Jadi kalau di hukum Islam itu seakan-akan yang terbaik nih. Terima kasih penjelasannya. Jadi memang ikunnya dalam ikunnya, makanya wong tua angkat ini galak takut untuk tahu bahwa kamu itu anak angkat aku. Sebab tadi itu dia melaju, padahal aku nak melaju. Ya kan, padahal aku nak melaju. Alhamdulillah ada yang angkat yo, alhamdulillah ada yang menyelamat yo yang masih dan lain sebagainya. Jadi solusi. Kalau anak angkat ini pengen pengantin, kan dia ini kan apa namanya tidak perlu hadir di dalam akad nikah. Ya kan? Yang perlu hadir itu wali, pengantin lama, satu dua saksi. Nah, tinggal keluarga angkat ini tadi datang ke tua, diam-diam nikahkan apa anak perempuan angkat tadi dengan lagi anak kendaannya. Setelah pengantin, maka kami eca-eca. Ada resepsi pernikahan lagi ulang ini main drama ya, main drama cinta di tengah sunyi Susi. Ulangi deh. Jadi bapak angkatnya seakan-akan menikahkan dia tadi, padahal mereka sudah pengantin di depan ke nah itu solusi yang paling halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Yo. Ini Ustaz, ada gadis anak gadis tunggal mau nikah, tapi bapaknya sudah meninggal. Yo. Ibu ini punya adik laki-laki tapi beda bapak Ustaz. Tapi tidak pernah sholat Ustaz. Jadi sebaiknya yang anak gadis itu walanya gimana Ustaz? Tetap wali nasab. Mana ngomong ada mana lainnya? Oh itu dia nyanyi lama. Ini kan itu dia. Jadi tetap wali nasab. Jadi dulu ibunya bukan dulu ibunya, keluarga dari bapak harus. Keluarga dari bapak. Iya. Tidak boleh keluarga dari ibu, keluarga dari bapak. Cari keluarga dari bapak yang kan misalnya dia tidak sholat, tinggal kaget sebelum akad nikah disyahadati sama diajak untuk istighfar. Nah itu. Makasih Ustaz. Dia sambil Ya, di depan bro, belakang sudah. Nah, tengah, yuk. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas, kalau kita seorang mu'alaf, kita nak doa orang tua kita sebelum itu kalau sudah masuk Kristen kalau keluarga itu nah kira doa kita itu boleh atau tidak dan itu sampai ke doa kita itu. Nah, ini pertanyaan memang sulit kalau itu pakai perasaan. Tapi kalau kita menerima pakai akal, kita menerima pakai keimanan, maka insya Allah menerimanya bakal gampang. Di dalam syariat kita ini dilarang atau tidak diperkenankan untuk mendoakan yang baik-baik kepada wong yang bukan agama Islam untuk urusan akhiratnya. Jadi kalau misalnya kita nak berdoa, kau panjang umur, urusan dunia tidak masalah, sukses usaha kau tidak masalah. Tapi kalau itu urusan akhirat, semoga dosa kau diampuni Allah, semoga kau masuk surga. Sedangkan yang didoakan ini bukan tidak boleh. Jadi
Jadi makanya kita cukup mengucapkan syukur kepada Allah, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk urusan yang tua kita yang belum Islam tadi akhirnya dia meninggal, yakinlah dan ingatlah bahwasanya itu juga terjadi kepada para sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak, yang mau tuanya, yang keluarganya masih belum Islam sampai dia meninggal. Contohnya Ikrimah punya ayah namanya Abu Jahal. Ikrimah Muslim, Abu Jahal tidak. Nah, apakah Ikrimah mendoakan ayahnya? Jawabannya tidak. Jadi, apa namanya, untuk urusan akhirat kita tidak baca. Kita intervensi daripada keputusan Allah. Terima kasih, Pak. Ayo, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ananyo, kita ini kan sudah ngerjakan sholat asar Ustaz ya. Itu yakin tidak batal wudu atau lagi Ustaz ya. Nah pada sudahnya maghrib sudah menjelang isya, aku baru teringat karena dapat trofi piala, jadi tersenggol tangan bapak-bapak yang ngasihkan trofi. Jadi aku niat sholat aku yang sholat niatnya Ustaz yang ulangi sholat asar karena baru ingat waktu sholat isya Ustaz. Jadi sholat asar tadi kan diterima apa ya Ustaz? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pas habis zuhur ada lomba kita menang, akhirnya dapat piala. Nah, pas sholat asar ngeraso ada wudhu dari sholat zuhur, akhirnya sholat asar. Nyampe maghrib baru teringat, atau isya baru teringat, ya Allah aku tadi itu pas nggak piala si bapak tadi nyenggol dulu, nyenggol atau nyenggol, maka wudhunya batal. Kalau wudhunya batal berarti sholat asarnya dalam keadaan tidak berwudhu tidak sah. Apa yang perlu dilakukan? Perlu dilakukan kita kodok itu kan. Tapi kodoknya tidak berdosa. Ada kodok itu berdosa. Maksudnya maknanya kondangan. Gara-gara kondangan saya dengan make up tinggal ke sholat, wajib kodok berdosa. Tapi kalau yang model tadi itu, walaupun dia dikatakan wajib kodok, tapi dia tidak berdosa. Gara-gara yang tadi itu dalam keadaan lupa, bukan sengaja. Jadi kodok usolli fardul asri arba'a raka'atin qada'an lillahi. Kapan kami ternyum bebas, boleh pas isya pula atau pas tahajud atau kapan tuh bebas, kalau tidak sengaja atau lupa. Beda dengan kondangan tadi. Kalau kondangan tinggal sholat asar sampai maghrib baru nyampe rumah baru mandi. Itu harus sesegera mungkin mengkodoknya, karena dia itu tinggal ke sholat dengan sengaja. Jadi tidak masalah itu masih. Assalamualaikum Ustaz. Wah, Ini kan masih tentang pernikahan tadi Pak. lanjut apa? Nah, ada kawan Pak, sudah lama cerai. Nah, sudah cerai itu Kapan tadi lanang memilo? Yo. Nah, dan lanang tadi tidak menunjuk nafkah lahir batin sudah. Nah, tiba-tiba tak Setelah tadi atau sebelum ini? setelah cerai. Setelah ini, wajar lagi.
talak ini. Tidak hidup nafkah lagi berarti. Oh ya, cengeng. Yang namanya cengeng itu kalau si laki ngomong aku ini kamu. Nah kalau laki tidak ngomong, cuma ditalak cengeng. Walaupun sudah bertahun-tahun. Tidak masalah selama si perempuan tidak menuntut. Kalau dia menuntut ke pengadilan, saya punya suami yang bernama Benny Susanto. Dia sudah tidak menafkahi lahir batin saya selama waktu sekian 2 tahun misal. Maka saya minta majelis hakim untuk memutuskan cerai. Dipanggil Benny kali. Panggilan 1 tidak lanjut, panggilan akhirnya diputus ke tek cili. Itu baru cili. Kalau dia nuntut, kalau tidak nuntut, Benny tinggal tuh. Benny ada di Palangkaraya sana. Si bininya ini siapa namanya ini? Benny, laki bininya Buni. Benny sama Buni itu ada di sini. Bertahun-tahun tidak pernah dinafkahi, tapi Buni sabar. Masalah yang penting sama-sama jalan. Akhirnya setelah lama tanya kan sepanjang kita selalu berjalan sepanjang ku kalau sudah cengeng bertahun-tahun sudah cengeng dijenguk dulu. Kalau selalu cengeng di bawah satu atau cengeng dulu boleh balikan lagi, tapi harus ulangi akad nikah karena masa nikahnya sudah selesai. Nah itu tidak apa-apa, balik lagi tidak apa-apa, bagus sih balik lagi dia. Masih seperti lagi ya di tegak deh, yang maknanya tegak, dah sama teknik. Yang mana? Nah, ini makan es krim. Bu, ada? Sudah. Balik. Tentu ya, mana tadi? Orang lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas dulu laki itu dia ngomong dengan bininya, aku tidak sudi lagi dengan kau dia. Aku menjadi haram ke kau. Tak mana itu? Jadi ibu, kakek insya Allah kita akan mempelajari masalah cerai dan kawan-kawannya. Nah, cuma ini untuk jawab deh. Sesuai pertanyaan, kalau si lanang tadi ngomong, aku gak sudi lagi sama kamu. Nah, apakah itu cengeng? Jawabannya belum bisa dikatakan cengeng. Kecuali kalau si lanang tadi pas dia ucap aku gak sudi lagi sama kau, di dalam hatinya dia nawaitunya niatnya nak nyembi. Kalau tidak sudi itu aku gak jalan lagi sama kau, aku gak sudi lagi, cuma sekarang saja. Dalam hatinya bukan cengeng, bukan, aku tidak cengeng itu. Tapi kalau dia ngomong aku gak sudi lagi sama kau, duit aku ku haramkan untuk kau. Haramkan untuk kau. Haram tak kiranya? Tidak boleh dan tidak bisa mengharamkan sesuatu yang haram. Aku haramkan dia ku nak duit sama kau. Tidak. Artinya kau makan yang haram. Tidak haram, malah dia merosot dalam hidup. Haknya lagi
tinggi ya kan? Nggak boleh. Jawabnya model laki itu emang kau siapa? Nak ngarang-ngarang itu tak bisa. Nah, itu. Jadi belum pajak kita kecil kecuali kalau lagi pas ucapan ini niatnya dengan anaknya. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilaik. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, kami